Jadi saudara-saudara, kita sekarang produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Makanya waktu saya kemarin di Perancis, saya pertemuan empat mata sama Macron, mulai agak disinggung soal kelapa sawit. Saya mengatakan, oh yang mulia, enggak usah. Kami merasa justru kalau Eropa tidak mau beli kelapa sawit kita, kita bersyukur. Blessing in disguise. Agak kaget juga beliau. Besoknya saya ketemu pengusaha-pengusaha Perancis, kadinnya mereka. Saya ngomong lagi, ya saya paham Uni Eropa embargo kelapa sawit kita. Saya ngomong kata-kata embargo, boykot, katanya kita merusak hutan. Mereka yang datang ke kita, mereka rusak hutan, habis itu kita yang disalahkan. Kalau nggak ada wartawan, saya pengen ngomong ndasmu, tapi nggak boleh itu ya. Saudara, saudara-saudara yang menggembirakan. Jadi saudara-saudara, begitu saya dinyatakan sah mandataris ya oleh KPU, bahkan sebelumnya saya sudah berpikir. Memang ada yang nanya, Pak, pada saat Bapak yakin menang pemilu, apa perasaan Bapak? Apa Bapak gembira? Saya bersyukur, tapi saya tidak euforia. Coba Bapak-Bapak ingat ya, apakah kita ada pesta kemenangan? Apa ada kita pawai kemenangan? Apa kita kerahkan massa untuk sorak-sorak bergembira? Tidak. Kita bahkan kerja. Langsung saya kumpulin pakar-pakar di bidang pertanian, di bidang pangan, di bidang energi, di bidang ekonomi, di bidang perbankan, di bidang perpajakan. Saya kumpulin. Kerja terus. Siang, malam, Sabtu, Minggu. Kita tidak gembor-gembor. Kita tidak manggil-manggil wartawan, kita tidak bikin ini itu, karena kita. Dan hasil pengamatan kita, hasil kajian kita berapa bulan ini, berapa minggu, yang didukung oleh Pak Joko Widodo, didukung luar biasa oleh Pak Joko Widodo. Saya harus katakan, saya mau katakan yang benar-benar, yang salah-salah. Ada yang selalu mau jelek-jelekin Pak Joko Widodo. Saya, maaf, saya ini lawannya Pak Joko Widodo. 2 kali dikalahkan bersama PAN. Iya kan? Emang enak kalah? Sedih kan? Tapi setelah saya lihat dari dekat pekerjaan beliau, kenapa saya heran ya? Selalu cari-cari kesalahan, cari-cari kesalahan. Dan ini kita mengalami. Nanti kalau enggak dicari-cari lewat keluarga dan sebagainya. Oke, itu satu masalah. Sing beji ketitik, sing olo ketoro ya. Saudara-saudara. Tapi saya mau kasih tahu, hasil penilaian kita luar biasa. Kekayaan bangsa Indonesia luar biasa. Dengan masih kita akui banyak sekali kebocoran, dengan masih banyak kekayaan kita mengalir ke luar negeri, kita masih sangat kaya, saudara-saudara. Karunia dari Yang Maha Kuasa luar biasa kepada kita. Saudara-saudara sekalian,
ketidakpastian geopolitik, rivalitas adidaya. Nanti diperkirakan harga BBM dunia akan naik. Kemudian PBB meramalkan dunia akan kelaparan, famine. Hari ini pun sudah ratusan juta rakyat dunia yang tidak makan. Ternyata kita bersyukur, kita hitung, tim saya berhitung, dalam 5 tahun akan datang kita akan tidak hanya swasembada pangan, kita akan jadi net eksporter pangan untuk dunia. Kita akan menjadi lumbung pangan dunia, saudara-saudara. Ya. Kedua, energi. Kita sebentar lagi tidak perlu import solar lagi. Solar kita akan datang dari kelapa sawit, namanya biodiesel. Sekarang sudah B35 dan kita akan percepat jadi B40, B50 minimal. Dengan kita mencapai B50, ya, biodiesel 50% dari kelapa sawit. Begitu kita mencapai B50, yang insya Allah akhir tahun ini atau awal tahun depan, ya kan, kita akan menghemat 20 miliar dolar satu tahun. Uang kita tidak perlu kita kirim ke luar negeri lagi. 300 triliun lebih akan beredar di Indonesia. Dan para profesor ITB melaporkan kepada saya bahwa kita juga bisa sebentar lagi menghasilkan bensin dari kelapa sawit. Jadi saudara-saudara, kita sekarang produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Makanya waktu saya kemarin di Perancis, saya pertemuan 4 mata sama Macron, mulai agak disinggung soal kelapa sawit. Saya mengatakan, oh yang mulia, enggak usah. Kami merasa justru kalau Eropa tidak mau beli kelapa sawit kita, kita bersyukur. Blessing in disguise. Agak kaget juga beliau. Besoknya saya ketemu pengusaha-pengusaha Perancis, kadinnya mereka. Saya ngomong lagi, ya saya paham Uni Eropa embargo kelapa sawit kita. Saya ngomong kata-kata embargo, boykot, katanya kita merusak hutan. Mereka yang datang ke kita, mereka rusak hutan, habis itu kita yang disalahkan. Kalau nggak ada wartawan, saya pengen ngomong ndasmu, tapi nggak boleh itu ya. Saudara-saudara sekalian, saya katakan, kalian mau larang kelapa sawit kita masuk ke Eropa, saya katakan thank you very much, terima kasih. Kami akan gunakan kelapa sawit kami untuk kepentingan rakyat kami. Kami akan swasembada energi, saudara-saudara. Ya, pangan, energi, kunci itu. Kalau sudah kita aman pangan, aman energi, kita tidak perlu takut siapapun di dunia ini. Gak usah kita khawatir rupiah berapa, ya kan? Rupiah 15.000, 16.000, ya kan? Kita amankan pangan kita amankan energi kita, baru
kita lakukan hilirisasi. Dan kita hitung kekayaan Indonesia luar biasa, pada saatnya akan saya laporkan ke rakyat, ke masyarakat. Tapi percayalah saudara-saudara yang muda-muda, ya, kalau saya agak muda, kalian masih muda, masa depan kalian gemilang, masa depan bangsa Indonesia gemilang. Kita tapi tetap harus waspada. Eling lan waspodo, harus waspada, jangan mau diadu domba, jangan mau dihasut, jangan mau dibakar-bakar. Saya yakin bahwa pemain-pemain itu mau tidak mau, mungkin ngerti tidak ngerti, di belakangnya saya cium kekuatan-kekuatan asing yang tidak suka Indonesia kuat, aman, dan sejahtera. Karena itu saya keliling, saya berusaha keliling, saya ingin yakinkan semua kekuatan yang di sekitar kita, kami ingin menjadi tetangga yang baik. Kami tidak ada utapi, kami harus urus rakyat kami. Apakah salah kita tidak ingin rakyat kita miskin? Apa salah kita ingin menjaga kekayaan kita harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat Indonesia? Saya keliling, saya yakinkan mereka, we want to be good neighbors, but kita tidak mau dibohong-bohongi, kita tidak mau dibodoh-bodohi, kita tidak mau diadu domba lagi, saudara sekalian. Terima kasih PAN. Percayalah, mandat ada di kita, kekuatan rakyat ada di kita. Kita tidak akan ragu-ragu untuk berbakti kepada negara dan bangsa. Sudahlah, yang lain-lain itu tidak terlalu prinsip, ya kan? Tentang pilkada, sudah, pilkada kita serahkanlah kepada, ya, junior-junior itulah. Siapapun yang dipilih gak ada masalah, nggak ada, kita silakan. Kadang-kadang kita sama PAN, kadang-kadang enggak, ya monggo, ya kan? Nggak ada urusan, silahkan. Nggak ada intervensi. Saya jamin, nggak ada itu. Pak Jokowi, saya ketemu berkali-kali, dia tidak pernah nitip, tolong ini jadi ini, nggak ada. Saya jamin tidak ada, saudara-saudara sekalian. Saya harus katakan yang benar-benar dan yang salah-salah saya pertanggungjawabkan. Pak Jokowi tidak pernah nitip, tidak pernah. Rakyat sudah memberi mandat kepada kita. Kita ajak semua kekuatan kita ajak bekerja sama, saudara-saudara sekalian. Tapi kalau kita ajak terus ada yang nggak mau, kita mau bikin apa, saudara-saudara sekalian? Iya kan? Rakyat minta kita bekerja. Saya katakan dan saya ingin menutup, ya, menutup sambutan ini, karena saya sudah melihat ada yang resah di belakang itu. Ini kopi nggak datang tadi. Kopi nggak datang, nggak apa-apa. Oke, nggak. Sebagai penutup, saya cerita ini ibarat analogi. Kita di sebuah kampung, ada sungai, ya, sungai cukup lebar. Anak-anak kita kalau sekolah harus nyebrang sungai, berbahaya. Akhirnya kita ambil keputusan, kita mau bangun jembatan. Mari kita bergotong royong membangun jembatan. Kita ajak semua pihak untuk membangun jembatan. Kita mau bangun jembatan, ada yang rewel, yang kritik. Oke, kita mau bangun jembatan. Anda bisa sumbang pikiran bagaimana jembatan ini bagus dan kuat, monggo silakan. Tapi
Anda tidak nyumbang pikiran, tapi Anda terus menghujat, mengkritik, mengejek. Kita mau bangun jembatan, jadi kita katakan oke. Yang mau bantu bangun jembatan, monggo bersama-sama. Yang nggak mau bantu, kau duduk aja di situ. Iya kan? Kau duduk di situ, dan kalau kami salah ya terima kasih, kasih tahu kami salah. Tapi kami ingin bekerja, kami ingin bangun jembatan untuk anak-anak kita, untuk masa depan rakyat Indonesia. Ayo bersatu, jangan ikut-ikut demokrasi harus ala Barat. Barat itu di Amerika berapa presiden yang mereka tembak mati? Sampai sekarang mereka ajarin kita demokrasi, tapi mereka sendiri kayak begitu. Mungkin lebih aman jalan-jalan di Jakarta daripada jalan-jalan di negara mereka, mungkin. Tapi kita tidak mau kritik, kita tidak mau ngejek, sudah monggo. You punya tradisi, kita harus cari tradisi kita sendiri, ya kan? Musyawarah mufakat itu ajaran nenek moyang kita. Ajak bicara, ajak bicara, ajak bicara. Semua kelompok diakomodasi, semua faksi, semua, iya kan? Kalau sudah dapat kebaikan, nggak ada masalah aklamasi, nggak ada masalah. Justru rukun itu yang didambakan oleh rakyat kita, kerukunan di antara pemimpin-pemimpin kita. Prabowo Jokowi dulu dua kutub, sekarang bisa kerjasama dengan baik. Karena apa? Jokowi cinta rakyat Indonesia, Prabowo Subianto cinta rakyat Indonesia, Zulkifli Hasan cinta rakyat Indonesia, Hatta Rajasa cinta rakyat Indonesia. Kalau kita cinta rakyat Indonesia, kenapa kita nggak kerjasama? Siapa jadi presiden, siapa jadi wakil, siapa, monggo, nggak ada masalah. Mari kita kerjasama untuk rakyat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih PAN. Saya tidak bisa mengatakan apa lagi, hanya terima kasih dari hati saya paling mendalam. Terima kasih, dan terima kasih. Selesai. Selamat berjuang. Merdeka! Merdeka! Mohon izin Bapak Prabowo untuk tetap berada di atas panggung. Kami undang Bapak Zulkifli Hasan untuk bersama-sama naik ke atas panggung dengan Bapak Prabowo. Baik, untuk rekan-rekan fotografer untuk dapat mengabadikan Bapak Hatta Rajasa juga kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Kita abadikan momen spesial ini dalam Kongres Partai Amanat Nasional dan juga sekaligus HUT PAN yang ke-26. Kami persilakan untuk foto bersama. Saya ada kelupaan. Ternyata hari ini tanggal yang sangat baik. Ya, tanggal ini adalah Kongres PAN yang ke-26 kan? 8. Harinya adalah 24 Agustus 2024. 24 2 tambah 4 6. Benar. Agustus 8, 6 tambah 8 14. Benar? 1 sama 4 5. Benar? 2024 8. 5 tambah 8 adalah 13. 13 adalah angka keberuntungan saya. Berarti hari ini luar biasa. Hari ini luar biasa, saudara. Itu aja kelupaan. Jadi aku tadi pingin ngomong itu, tapi terlalu semangat lihat saudara-saudaraku.
semuanya. Terima kasih. Selamat berjuang. Terima kasih Pak. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak Prabowo atas kehadirannya. Dan terima kasih banyak kepada Bapak Prabowo sudah menjadi bagian dari keluarga besar Partai Amanat Nasional. Dan mudah-mudahan kebersamaan selama 15 tahun ini akan terus berjalan.